kemarin tentang apa aja? Oh iya, ini ada ini baru ya. Ada peserta baru ini, Ukti Rini ya. Ukti Rini, kaifa haluki Ukti Rini? Alhamdulillah, bi khairin ustazah. Oke, Ya, Masya Allah, ini sudah 2 tahun yang lalu mungkin ya Ukti Rini ikut kelas online juga. Cuman waktu itu Ana belum expert pakai Zoom ya, jadinya baru WhatsApp via grup WhatsApp aja ya. Eh, Mudah-mudahan di kelas ini bisa meneruskan belajar bahasa Arabnya ya, Tirini. Amin ya. Ya, tapi kemarin sudah pertemuan pertama ya, jadi ini pertemuan kedua, jadi sudah ada materi yang disampaikan. Kemarin kita murojaah dulu ya, kemarin baru sedikit ya tentang al-kalimah atau kata ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata itu disebut al-kalimah gitu ya. Adapun jenis-jenis kata atau al-kalimah ini ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama apa? Isim, fi'il, dan harf. Ya, isim, fi'il, dan harf atau huruf. Ya. Apa itu isim? Kata benda. Ya, isim kata benda ya. Secara umum diartikan kata benda. Kemudian fi'il, apa itu fi'il? Kata kerja. Kata kerja. Nah, yang ketiga harfun. Apa itu harfun? Huruf. Atau kata sambung. Ya, benar ya, huruf ya atau huruf hijaiyah yang memiliki makna, ya, memiliki arti. Kemudian sekarang masuk ke isim ya. Tadi isim itu disebut dengan kata benda. Apa saja ciri-cirinya isim? Di alif lam. Yang pertama dilengkapi al ya, alif lam. Contohnya al-kitabu, al-maktabu bisa ya. Kemudian yang kedua contoh ciri-ciri yang isim yang lain apa? Tanwin. Berakhiran tanwin, benar ya, berakhiran tanwin. Setiap kata yang berakhiran tanwin sudah pasti itu adalah isim ya. Contohnya masjidun, kitabun ya, babun, semua yang berakhiran tanwin. Baik an, in, un begitu ya. Kemudian yang ketiga ciri isim itu adalah didahului huruf harfu jar. Didahului oleh huruf jar ya. Apa itu huruf jar? Huruf jar. Apa itu pengertian huruf jar? Kelompok huruf yang memiliki harokat kasroh. Kelompok huruf yang memiliki harokat kasroh. Yang lain kelompok huruf yang membuat isim sesudahnya berakhiran kasroh. Jadi bukan hurufnya ya, huruf jar itu bukan hurufnya yang berakhiran kasroh, bukan. Tapi kelompok huruf yang ketika ada huruf tersebut maka isim sesudahnya akan menjadi kasroh ya, atau menjadikan isim sesudahnya berharokat kasroh ya. Yang mana asalnya semua harokat isim itu apa tadinya? Kalau belum ada dimasuki oleh faktor-faktor lain, tadinya isim itu berharokat apa? Domah tanwin. Domah ya, semuanya domah, baik yang domah tanwin ataupun yang domah biasa kalau ada al ya. Itu. Jadi asal dari semua isim adalah berharokat domah ya, sampai nanti dia bisa berubah itu ketika ada huruf yang masuk gitu ya, ketika ada huruf atau faktor lain yang mempengaruhi. Itu dipelajarinya di nahwu nanti ya. Kemudian yang ke huruf jar ya, tadi macam-macam huruf jar apa saja yang sudah kita pelajari di awal ini? Min, an, bikli, ila, an, ala, fi, li. Ya, min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Ya, betul Mumtazah. Min artinya apa min? dari, ila, dari, kepada ya bisa ke atau kepada. An, dari juga ya. Dari. Ya. Ala, di atas. Fi, di dalam. Di dalam atau di. Ya betul ya, di atau di dalam. Bi, dengan. Ka, seperti. Seperti ya. Li, untuk atau milik ya.
kemarin kita sudah sama-sama mencari atau menemukan ya apa namanya contoh-contohnya ya yang didahului oleh min apa contohnya misalkan minal jinnati begitu ya atau didahului oleh li misalnya ya lillahi bisa ya. Jadi apa namanya setelah huruf jar ini pasti adalah isim dan isimnya itu pasti kasroh begitu ya. Istilah itu majrur huruf jar. Ya. Kemudian yang keempat ya tadi yang terakhir ya yang tadi kan yang ketiga didahului huruf jar. Maka yang keempat ini juga masih berhubungan dengan ciri ketiga ya, yaitu ketika didahului huruf jar maka isim akan menjadi harokatnya kasroh ya. Maka ciri keempat ini adalah berharokat kasroh ya. Jadi kasroh ini memang hanya dimiliki oleh isim saja ya. Fi'il dengan huruf itu tidak ada yang kasroh ya, kecuali kasrohnya kasroh arid atau kasroh yang disebabkan oleh sesuatu gitu ya. Ada penyebabnya gitu. Nah ini ya. Jadi sudah mafhum ya ciri-ciri isim yang 4 ini. Sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Yang mungkin yang apa namanya yang baru bergabung malam ini mungkin nanti sebenarnya kemana ada itu ya ada link untuk rekamannya Ana lupa di share ya. Nanti insya Allah Kanisa yang share itu ada rekamannya insya Allah ya. Kemudian yang mungkin ingin berbagi catatannya bisa ya nanti di grup atau misalnya mau japri yang punya catatan lengkapnya boleh ya. Tapi jika tidak ada pertanyaan untuk materi sebelumnya kita lanjutkan ke ciri-ciri fi'il ya. Kemarin ciri isim sudah. Oh ya, kemarin catatannya ya untuk ciri isim yang pertama yaitu yang dilekati al. Dan ciri isim yang kedua itu tidak boleh bersatu ya, tidak boleh ada di dalam satu kata. Ya. Jadi tidak boleh al-kitabun ya. Kalau mau al berarti al-kitabu, kalau misalnya mau pakai tanwin berarti kitabun, gitu ya. Mafhum, akhwat? Baik, insya Allah Ustazah. Jangan yang juga untuk materi malam ini ada tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il apa? Ciri-ciri fi'il ya. Jadi terkadang kita tuh bisa mengetahui bagaimana apakah ini fi'il atau isim atau huruf walaupun tidak tahu terjemahnya misalnya ya. Itu bisa kita lihat juga dari ciri-cirinya ya. Jadi ada bekas fi'il sekarang ya. Ciri-ciri fi'il. Apanya ini kurang pro nih nulisnya. Yang pertama adalah didahului huruf qad ya. Didahului qad ya. Kodenya sendiri adalah huruf ya, qad. Nah, ini. Jadi kalau ada qad, ini qad itu adalah huruf nanti masuknya. Ya. Tapi kata sesudah qad ini adalah fi'il ya. Mungkin Ummahat pernah mendengar atau pasti pernah membaca yang kalimat yang ada kodenya. Coba contohnya apa? Qadarullah mungkin. Nah, kalau ini qadaru itu satu kata. Ini kode. Ini kodenya sendiri ya. Kodenya sendiri. Kemudian kata sesudahnya baru ya. Contohnya apa? kode sami Allah. Ya betul ya. Qad sami Allah misalnya ya. Qad sami Allahu. Nah, ini ada kode kan? Pertama ini kode. Kodenya sendiri itu huruf ya. Kodenya itu adalah huruf. Ya, ini huruf. Huruf. Nah, yang sesudah kodenya itu pasti fi'il. Nah, berarti ini ya sami'a. Sami'a itu pasti fi'il ya. Tidak mungkin yang lain karena sudah ada ciri yang pasti yang mutlak yaitu kode ya. Kodenya huruf, sami'anya fi'il begitu. Ya. Jadi setiap yang didahului oleh qad maka dia adalah fi'il. Mafhum, akhwat? Insyaallah. Ada yang mau memberikan contoh lain? Mungkin di surah apa yang ada kodenya gitu? Qad aflahal mu'minun. Iya betul, qad aflahal mu'minun ya, maka kodenya itu huruf. Berarti yang sesudah qad itu aflaha, ya aflaha itu pasti dia fi'il ya. Tadi qad sami Allah, sami'a itu fi'il ya, artinya mendengar. Kalau tadi qad aflaha, aflaha itu juga fi'il, artinya beruntung ya. Kemudian contoh lain mungkin ada yang memberikan lagi contoh? Qad
Qad qamat shalah. Naam ya, qad qomatis shalah, qoma ya. Jadi qomat. Qomat itu artinya berdiri. Nah, pokoknya setiap yang qad aja ya, ada qad, maka kata sesudahnya adalah fi'il atau kata kerja. Mafhum akhwat? Mafhum. Nah, insyaallah ya. Kemudian yang kedua didahului sa ya, sa. Jadi didahului oleh sa yaitu oh ya tadi qad itu artinya sungguh ya. Qad itu artinya sungguh. Sebentar. Sungguh. Sungguh. Nah, ini ya. Jadi arti qad itu sungguh. Kemudian didahului sa itu artinya akan ya. Akan ya. Contohnya apa yang didahului sa? Misalnya Saufa. Saya saufa beda lagi ya. Saufa dengan sa nanti beda ya. Ada yang sa, ada yang saufa. saya'lamun. Ya, saya alamuna ya misalnya ya contohnya. Saya alamuna. Saya alamuna begitu ya. Ini sa-nya huruf, sa-nya huruf. Nah, ini ya alamuna berarti ini fiilnya. Ini sa-nya sendiri huruf ya, huruf. Nah, ini ya alamun. Nah, ini yang fiil. Gitu. Atau misalnya ada contoh lain, misalnya ada apa lagi ya? Ada yang mungkin memberikan contoh atau misalnya mau tabayun nih, misalkan Anda pernah dengar atau taunya di kata ini nih ada salah nggak ya gitu? Coba ditanyakan aja ya, biar nggak salah paham nanti. Saya ulus sufaha. Ya benar, saya kulus sufaha'u ya. Sa-nya huruf, yakulunya fi'il. Ya. Ada lagi? Ada contoh lain? Anafrugulakum ayyuha. Mana? Anafrugulakum. Ya benar, sanafrugu lakum ya, sanafrugu. Sa-nya huruf, nafrugu itu juga fi'il ya. Sanafrugu lakum. Atau misalnya ada lagi sauslihi sakor ya, sauslihi sakor. Ini sa-nya huruf, uslihinya itu adalah fi'il ya. Dan sebagainya. Nanti insya Allah ketika tilawah ternyata ketemu misalnya ya ada yang sa-nya nih, benar nggak ya gitu. Boleh ditanyakan ya. Boleh ditanyakan, boleh via Japri ataupun misalkan mau di grup boleh ya. Tanyakan aja. Misalkan benar nggak ya yang kemarin difahami itu sa-nya yang kayak gini gitu ya. Boleh nanti ditanyakan di grup ya. Jadi untuk yang didahului sa ini sudah paham Ummahat? Insyaallah. Allah ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga baru nih didahului saufa. Ini lebih ini ya, lebih jelas gitu. Sa-nya tuh saufa tuh benar-benar berpisah dari yang fiil sesudahnya. Kalau tadi sa itu pasti nyambung ya karena sa itu kalau sendiri nggak apa namanya, sa itu kan huruf yang bisa menyambung ke belakangnya ya. Jadi dia pasti bersambung. Mungkin ada kemungkinan kita nggak kelihatan gitu ya. Ternyata itu tuh sa dengan fiil gitu ya. Nah, kalau yang kayak qad, saufa ini itu pasti ketara banget karena dia secara penulisan pun akan dipisah dari kata sesudahnya gitu ya. Akan terpisah. Pasti dia itu ada spasi dulu gitu ya. Contohnya apa? Yang ada saufa. Bisa nggak? Saufa? Saufa ya'lamun gitu bisa nggak? Bisa ya. Saufa ya'lamuna. Nah, atau ada lagi? Sebentar. Ya, contoh lain ada lagi? Fasaufa yuhasabu. Ya betul, fasaufa yuhasabu nih, saufanya huruf ya. Saufanya huruf, kemudian yang yuhasabunya adalah fi'il. Ya, ini huruf. Saufa itu artinya apa ya Ustazah? Saufa itu akan. Ya, sama ya, akan. Baik. Akan juga ya. Saufa huruf, nah ini ya'lamunnya yang fi'il ya. Atau tadi saufa yuhasabu, berarti saufanya huruf, yuhasabunya fi'il ya. Atau apa lagi? Ada lagi yang ingat mungkin di ayat apa ya ada saufanya.
Ada yang mau menambahkan? Contohnya di akhir surah Al-Lail ya. Wala saufa yardha ya, saufa yardha. Nah, saufanya huruf, yardhanya fi'il. Dan sebagainya ya, yang ada saufa, intinya sesudah saufa pasti fi'il begitu ya. Mafhum? Insyaallah Ustazah. Insyaallah ya. Tapi yang atas anak hapus dulu ya. Ini sudah ditulis atau kalau misalnya belum di screenshot aja dulu ya. Walaupun tulisannya ini bagus banget ini ya tulisannya. Kurang pro nih kalau nulis di Zoom gini ya. Ustazah, Afwan, Hmm. peserta yang lain mikrofonnya pada merah, barangkali ada yang belum tahu, mungkin nggak dinyalain mikrofonnya. Dari tadi Oh, nggak iya. Iya, mungkin ada yang mau bicara mungkin atau ini ya, misalkan mau membuka mic, itu bisa dipencet ya yang gambar mic-nya di kiri bawah untuk bisa ini. Boleh kalau misalkan mau di-on-in sepanjang belajar juga boleh ya. Kecuali kalau memang di kondisi di rumahnya lagi berisik itu boleh di-mute ya. Kalau misalnya mau sambil biar bisa interaksi yang leluasa gitu ya, boleh di-on-kan saja mic-nya ya. Di pojok kiri bawah ya ada yang gambar mic itu dipencet aja ya, di-on kan. Ya, tadi 1 2 3. Nah, ini ada ciri yang keempat. Sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat indikator itu banyak ya, indikator fiil itu bisa yang lain ya. Tapi yang benar-benar mutlak yang ada di kitab-kitab itu ini ya. Nanti kalau indikasi yang lain bisa aja ya, bisa termasuk. Tapi dia ada pengecualian misalnya ya. Tapi kalau di sini di 4 ciri ini semuanya mutlak ya, tidak ada pengecualian. Nah, ini yang keempat apa? Yang keempat, kalau tadi didahului kod, terus didahului didahului saufa ya. Jadi ingatnya begitu. Kalau anak tuh biasanya nginget-nginget tuh begitu. Setiap misalkan nulis pelajaran, oh ya tadi dirunutin gitu dari 1 didahului, yang kedua didahului, yang ketiga didahului, yang keempat ini diakhiri ya. Jadi biar tidak tertukar ya, diakhiri apa ini diakhiri taknis ya. Mungkin pernah dengar itu taknis sakinah ya. Ini istilah Arabnya ya. Taknis sakinah. Taknis sakinah itu adalah tak sukun. Nih, tak terbuka gini ya, yang disukun. Kayak gini ya. Jadi ini kalau misalnya ada kata yang terakhirnya itu ada ats gitu ya, ada hamas ats. Nah, ini ada tak sukun, berarti dia adalah fiil gitu ya. Pasti sudah akrab ya dengan banyak kata yang diakhiri dengan hamas dengan huruf ta ini ya. Contohnya apa nih? Ada yang mau kasih contoh? Sakulat mawazin. Sakulat. Ya, betul ya. Sakulat. Sakulat. Nah, ini ada tanis ya. Ada ta yang berharokat sukun. Nah, ini ya. Berarti satu kata ini tuh, satu kata ini tuh berarti fiil begitu ya. Jadi bukan sakulanya aja bukan ya, tapi dengan taknisnya di apa namanya sudah satu kata itu ya. Sakulat itu fiil ya. Terus ada lagi contoh lain? Tabat. Ya, tabat. Tabat ya. Nah, ini ya ada taknis, ya, Oh ya. tabas. Suka. Berarti tabas itu artinya dia adalah fiil begitu ya. Contoh lain, ada yang mau memberikan contoh? Silakan dieksplor aja ya hafalan Al-Qur'annya. Pasti nih Ummahat insya Allah sudah banyak ya hafalan Qur'annya. Coba diingat-ingat lagi apa nih yang ada terakhirnya ada taknis gitu ya, ada tak sukun. Ada apa lagi contoh lain? khofat. Ya betul. Wahop dari ini ya surat Al-Qari'ah ya. Khofat. Masih surat Qari'ah. Ya betul ya khofat. Khofat. Nah ini. Banyak ya di surat di juz 30 itu sebenarnya khofat. Ini ada taknisnya ya. Kemudian apa lagi contoh lain? Ada yang memberikan contoh Sama syakot. betul ya syakot. Syakot. Nah. Wa idzas sama'u syaqqat ini ya. Nah, ini maka syaqqat itu adalah ini ya apa namanya fi'il. Banyak ya itu satu surah itu ada yang
banyak taknya gitu ya, seperti surat At-Takwir gitu ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat, itu ya. Itu banyak sekali di juz 30 aja kita bisa menemukan banyak sekali contoh yang diakhiri tak taknis tadi ya, contoh fiil yang diakhiri tak taknis. Ya, jadi ada 4 ciri yang dia tuh benar-benar mutlak hanya milik fiil ya, tidak akan dimiliki oleh selain fiil. Yaitu tadi yang pertama apa? Didahului kod. Didahului qad, contohnya Kod sami'a. demi Allah. Kemudian yang kedua cirinya adalah Didahului sa. nah, contohnya Saya kulu. atau ya tadi saya slanaron juga bisa ya, saya slanaron bisa. Terus apalagi yang ketiga cirinya? Didahului saufa. Saufa ya, saufa. Saufa sendiri artinya apa tadi? Akan. Saufa akan. Kan ya. Contohnya tadi apa? Saufa Yuhasabu. ta'lamun ya, kala saufa ta'lamun atau wala saufa yarda bisa ya. Kemudian nah ini yang terakhir tadi ya, diakhiri tak taknis sakinah ya. Sakinah. Atau tak sukun yang dia tak yang berharokat sukun itu ya. Tak taknis sakinah itu tak yang berharokat sukun. Ya, dari keempat poin ini ada yang mau ditanyakan dulu? Perbedaan antara sa dengan saufa, Ustazah, artinya sama kan? Ya, sa dengan saufa ini sebenarnya ada beberapa versi ya, maksudnya ada beberapa pendapat ya tentang perbedaan sa dengan saufa ya. Jadi kalau sa itu apa namanya, akannya itu tuh waktunya dekat gitu ya. Jadi kayak misalnya saakulu, saya mau makan, dan dia tuh memang lagi megang piring gitu pas dia mau makan gitu ya. Jadi kayak memang akan dilakukan gitu kan, sudah pasti dilakukan gitu. Sedangkan kalau saufa ini akannya jauh gitu ya, ininya apa namanya, dengan terjadinya itu tuh rentang waktunya itu belum tentu kapan gitu, walaupun sama-sama akan kan gitu. Nah, di situ perbedaannya dari sisi maknanya saja ya. Kalau misalnya kita misalkan mau belajar nih, udah dalam waktu dekat ini mau belajar, berarti misalkan saat derusu gitu ya, dekat saat derusu, dan dia tuh pasti langsung melakukan itu gitu. Akannya tuh jadi kayak udah pasti gitu ya, kayak udah pasti dan udah deket waktunya gitu, yang Ana dapatkan perbedaan sa dengan saufa. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk huruf sa sendiri, Ustazah, disebut sin atau disebut sa? Oh iya ya. Jadi kalau misalnya huruf itu huruf itu disebutkan kalau satu huruf dia disebutkan boleh namanya ya, namanya berarti sin gitu ya. Misalnya didahului sin itu boleh nama hurufnya ya. Tapi kadang apa namanya, kalau Ana tadi membacakan dengan harokat sa itu khawatirnya ummahat nanti misalkan oh sin itu mana aja gitu, bisa sa sisu gitu ya. Nah ini sinnya ini sin yang fathah ya, jadi sa gitu, biar nggak ketukar sama sin yang lain ya. Jadi tadi Ana ucapkan dengan harokat, jadi sa begitu. Kalau misalnya nanti mau apa namanya merangkum atau misalnya mau murojaah atau pas lagi presentasi, boleh kita sebutkan diawali dengan huruf sin misalkan, boleh seperti itu ya. Ini kita tahu bahwa sinnya itu berharokat fathah begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Berarti cara kita ngafalinnya itu ya sinnya berharokat fathah gitu ya, Ustazah ya? Betul, makanya tadi Ana pas nyampein juga langsung aja harokatnya fathah gitu, biar nggak ketukar maksudnya ya. Tapi kalau misalkan misalkan pas ngapalin tuh didahului sin juga boleh, yang penting kita paham maksudnya ya, sinnya itu sin yang kayak gimana begitu. Ya, siap. Insyaallah. Ya, mafhum ya, akhwat. Insyaallah ya. Jadi yang tadi 4 ciri fi'il ya, ciri yang mutlak untuk fi'il. Kemudian sekarang masuk ke yang huruf berarti ya. Kalau huruf di sini huruf itu sebenarnya tidak ada
keterangan yang lebih detail lagi ya, atau misalkan ciri-ciri, enggak ada ya, karena huruf sendiri itu udah menjadi ciri-ciri buat isim dengan fiil. Intinya kalau ada kata, misalnya kata itu, huruf itu artinya tidak akan bisa dipahami kecuali ketika dia itu sudah bergabung dengan kata lain ya. Misalkan ila, misalkan kita mau lihat ila itu kan artinya ke gitu. Pasti itu tuh nggak ada makna yang bisa diambil ya dari kata ke itu, kayak nggak berfaedah banget gitu kata ke itu kalau nggak disambungin dengan kata lain ya. Misalkan kalau ke aja gitu kan kayaknya nggak ada makna yang bisa diambil. Beda halnya dengan misalnya ke masjid gitu kan, orang bisa ngebayangin oh ya ke masjid itu maksudnya perjalanan ke masjid misalkan gitu ya. Jadi huruf itu adalah kata yang dia itu tidak akan bisa diambil faidahnya ya, atau tidak akan bisa diambil manfaatnya kecuali kalau dia bergabung dengan kata lain ya. Walaupun dia itu sudah termasuk satu kata begitu. Ya, contohnya yaitu yang ada di huruf-huruf jar tadi ya. Jar itu kan huruf sebentar. Yang ketiga ya, selanjutnya kan huruf ya. Huruf itu yang dimaksud adalah huruf hijaiyah yang memiliki makna ya, yang memiliki makna. Contohnya yang pertama ada yang tadi ya, kelompok huruf jar itu sudah pasti ya dia adalah huruf. Ada juga yang misalnya mau mengelompokkan berdasarkan jumlah hurufnya ya, huruf penyusunnya. Ada yang misalnya dari satu huruf itu sudah ada artinya. Contohnya apa saja? Wa Wa, ya apa artinya wa? Dan dan Ya, kemudian apa lagi? di Di, artinya? dengan Terus apa lagi? ka Ka, ya yang ada di huruf jar tadi ya, artinya? seperti seperti Ya, terus apa lagi? li Artinya? untuk Untuk atau milik. Apalagi? kalau huruf yang ada di ciri-ciri fiil tadi itu Ya, termasuk ke huruf boleh termasuk huruf karena dia sudah ada yang tak artinya gitu. Jadi intinya kalau dia berdiri sendiri itu ada artinya, tapi secara makna dia nggak akan punya faidah. Maksudnya nggak akan bikin orang ngerti gitu apa yang kita ucapkan ya, kecuali kalau disambungin dengan kata lain. Ya, berarti bisa tadi ya. Tadi Bisa. bisa ya. Terus apa lagi? Saufa. Kalau saufa itu 3 huruf ya. Ini yang satu terdiri hanya satu huruf tapi sudah ada artinya gitu. Walaupun satu huruf tapi ada artinya. Nah, ini huruf-huruf di sini ya. Terus ada lagi mungkin A ya, A. Ini juga ada artinya ya. Apa artinya A? Apakah? Apakah ya? Apakah dia itu huruf istifham, huruf untuk bertanya ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada satu lagi apa nih yang belum kesebut? Yang ada satu huruf tapi dia ada artinya. mim Mim apa artinya mim? Apa artinya? Ada satu lagi nih belum kesebut. Apa coba? la ada li adalah Ya, ada li adalah bisa ya. Li dengan la bisa ya. Berarti satu lagi nih. Tadi nggak keinget yang lain. Ada satu lagi artinya maka. Fa ya. Jadi fa ini satu huruf juga sama memiliki arti ya. Fa maka. Jadi dia satu huruf sudah ada artinya. Maka kalau ada huruf-huruf ini dia sendiri, dia udah termasuk satu kata ya. Sudah termasuk satu kata. Misalkan dia nempel di dengan kata lain, ini bisa dipisah ya. Misalnya kata dari kata kalfaroshi misalnya ya, kalfaroshi kan begini, kalfaroshil mabesus itu di ayat Al-Qari'ah ya. Nah, ini karena ada k-nya, ini k tuh kalau di depan dia huruf ya. Ada k, kemudian sesudahnya itu ada kata yang ada alif lamnya, kemudian dia juga kasroh. Berarti ini tuh 2 kata ya. Yang pertama ini k yang ini huruf ya. Yang kedua ini al-farosh ya. Ini perlu kita ingat ya, huruf-huruf yang dia itu hanya terdiri dari satu huruf hijaiyah, maka kita harus gitu ya nanti, karena dia ada yang bisa nyambung. Kayak misalnya huruf ba, ini pasti nyambung ya. Terus huruf
ka bisa nyambung, li juga nyambung, sa juga nyambung, begitu ya, fa juga nyambung. Maka nanti kita harus apa ya? Kalau kita sering bermulazamah ya, atau membiasakan diri dengan nahwu sorof, nanti akan ada rasa sendiri gitu, ada feeling gitu. Kalau oh ini tuh dua kata, ada ka dengan al-farosh misalnya ya. Atau misalkan kayak tadi saya alamun, oh ini ada sa dengan ya alamun adalah dua kata begitu ya. Jadi kita nanti bisa tahu misalkan ini ada berapa kata nih dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin itu ada berapa kata. Nah, nanti kita bisa menghitungnya yaitu dengan mengenali apa namanya ciri-ciri atau jenis-jenis kata tadi ya, jenis kata dengan ciri-cirinya begitu ya. Jadi ini yang satu huruf ya. Sekarang contohnya huruf yang terdiri dari dua huruf hijaiyah, misalnya ya. Jadi dia ada dua huruf hijaiyah yang memiliki arti. Jadi gabungan dua huruf gitu ya. Contohnya apa? Ini yang gabungan dua huruf. Min. Min. Ya, betul ya. Min itu dua huruf kan ya. Ila. Nah, kalau ila tiga ya. Ini yang dua dulu. Yang dua pertama min. Min. Ya, kemudian apa lagi? Man. Fi. Man, sebentar. Man, ya, fi juga ya. Fi itu fa dengan ya begini ya. Fi, kemudian apa lagi? Hal. Hal ya, hal. Terus apa lagi? Ma. Ya, betul ya, ma. Ada lagi? Kod. Ya, benar ya, kode. Tadi kan dua huruf ya, kode begitu ya. Ya itu dan sebagainya ya. Nanti kalau misalnya ada lagi boleh ditambahkan ya. Ini hanya contoh-contohnya aja ya. Contoh harfun ya, atau huruf yang terdiri dari dua huruf hijaiyah. Yang ada yang tiga juga ya. Yang tiga contohnya Ila. ila. Ya ini kan tiga nih. Hamzah, lam dengan alif maksurahnya ya. Kemudian apa lagi? Ala. Ala ya. Terus Ida. yang tadi di fiil ada juga ya. Yang tadi di fiil apa tuh? Saufa. Saufa, ya ini juga terdiri dari tiga huruf. Ya, sin, wau dengan fa. Gitu maksudnya ya, tiga huruf tuh. Ya, dan selain ini juga ya nanti kalau misalnya ada tambahan boleh ditambahkan. Jadi intinya dia huruf yang terdiri dari tiga gitu ya. Tiga tersusun dari tiga huruf hijaiyah. Seperti itu ya. Ya, mafhum akhwat tentang huruf? Insyaallah. Insyaallah ya. Ya, ditanyakan dulu tentang huruf. Mafhum ya, insyaallah. Jadi huruf ini adalah dia nanti fungsinya itu ada yang misalkan untuk menyambung ya, kata sambung lah gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kata sambung ya. Seperti tadi huruf-huruf jar ya. Ada juga huruf istifham nantinya itu ya. Istifham itu adalah untuk bertanya ya. Macam-macam pokoknya huruf itu ya, bukan hanya huruf kelompoknya itu bukan hanya huruf jar aja. Banyak ya nama-nama huruf tuh. Nanti ada huruf istifham, ada huruf syarat dan sebagainya ya. Insya Allah nanti kalau kita sudah sampai ke ininya ya, ke darsnya. Ya, kemudian selanjutnya tadi sudah ya, jadi ciri fiil, ciri isim sudah, ciri fiil sudah, kemudian penjelasan tentang huruf juga sudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke ya Kanisa, ini direkam kan ya? Ada rekaman di situ, kelihatan nggak? Ada Ustazah. Ada ya, ya alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis ya. Jadi nanti kalau mau ke Durusul Lughoh itu kita udah tahu nanti tuh jenis ini, misalkan ini namanya isim apa, ini namanya fiil apa ya. Walaupun nanti tidak terlalu detail ya, tidak akan detail banget misalkan isim itu ada isim ini hanya yang garis besarnya yang mana ini tuh penting banget ketika kita masuk ke Durusul Lughoh tuh harus udah tahu yang namanya mudzakkar, muannas, mufrad begitu ya. Jadi ini makanya ini Anda masukkan ke pengantarnya ya, karena biar pas masuk Durusul Lughoh itu udah paham, udah bisa membedakan. Sebentar ya, akhwat.
Mm-mm, 15%. Ada satu. Ya, selanjutnya adalah pembagian isim ya, atau macam-macam isim ya, bukan pembagian. Jadi jenis-jenis isim itu banyak sebenarnya ya pembagiannya itu tuh. Tapi yang paling umum, paling dasar banget yang harus diketahui oleh semua thalibah bahasa Arab pemula itu yang akan Ana sampaikan ya, insya Allah Ana sampaikan malam ini, yaitu pembagian isim atau jenis-jenis isim. Jenis isim. Jadi nanti tuh kenapa ada berbagai macam isim? Nah, nanti bisa dilihat dari tinjauan-tinjauannya ya. Misalnya yang pertama, isim berdasarkan jenis dulu ya. Berdasarkan jenis. Nah, ini dibagi lagi nanti yang berdasarkan jenis ya. Kalau jenis itu berarti kita ingatnya apa? Kalau disebutkan jenis gitu, berarti ingatnya apa? Laki-laki, Muzakkar, perempuan. mu'annas. Laki-laki dan perempuan ya. Nah, iya, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arabnya ini muzakkar ya, muzakkar itu yang jenisnya apa? Laki-laki. Laki-laki ya, laki-laki. Kemudian yang kedua muannas ya. Muannas atau yang berjenis perempuan. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya jenisnya ya, misalkan ini jenisnya apa? Nah, jenis itu berarti maksudnya jenis kelamin lah gitu ya, jenis kelamin kalau dalam bahasa Indonesia. Ada muzakkar dan muannas gitu ya. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Ya, bagaimana membedakan sebuah isim itu muzakkar atau muannas? Coba ada yang tahu bagaimana membedakan isim yang muzakkar dengan muannas? Yang paling umum aja ya, perbedaan yang paling umumnya apa? Pakai marbutoh. Ya. Ya, betul ya. Jadi kalau perempuan itu akhirannya ada tak marbutohnya. Ini ciri paling umum ya, ciri paling umum yang paling khas gitu ya. Contohnya apa? Hasanah. Tolibatun misalnya ya. Tolibatun. Nah, ini ada tak marbutohnya ya. Adapun kalau misalnya untuk laki-laki itu tidak ada tak marbutohnya. Tolibun ya. Seorang siswa laki-laki. Tolibatun siswa perempuan. Itu ya untuk membedakannya. Ini kriteria paling umum ya. Walaupun nanti misalnya ada perincian lagi, ada pengecualian juga ya, tapi itu tidak banyak. Jadi yang kita pelajari adalah kaidah umum dulu ya, kaidah dasar dulu. Ini berdasarkan jenis ada muzakkar dan muannas. Ya, muzakkar itu laki-laki, contohnya tolibun siswa. Kemudian muannas itu perempuan, contohnya tolibatun. Ya, jadi untuk awalan kita bilang aja lah bedanya itu ada tak marbutoh apa enggak gitu aja ya. Jadi yang ada tak marbutohnya itu perempuan, yang tidak ada tak marbutohnya berarti muzakkar begitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini gimana mafhum untuk isim berdasarkan jenis ya? Pembagian isim berdasarkan jenis. Ya. Nggak ada yang ditanyakan nih? Nggak apa-apa, tanyakan aja ya. Jangan sungkan ya kalau misalnya memang atau misalnya kecepatan misalnya ya ketinggalan misalnya atau mau diulang boleh ya misalnya nanti tidak kurang paham. Ya, tadi selanjutnya yang kedua, pembagian isimnya itu berdasarkan bilangan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya misalnya kita menemukan sebuah isim ya, kata apa saja yang dia itu termasuk isim, itu pasti akan masuk ke dalam salah satu pembagiannya ya. Kalau misalkan secara jenis dia itu pasti kalau nggak muzakkar pasti muannas gitu ya. Nggak ada yang misalnya dia itu nggak ada di muzakkar, nggak ada di muannas, itu pasti semuanya itu pasti sudah jelas mana muzakkar, mana muannasnya begitu ya. Kemudian yang kedua juga bilangannya. Jadi unik ya, salah satu keunikan bahasa Arab itu kalau misalnya sebuah kata itu harus diketahui bilangan dan jenisnya, pasti selalu ya.
isim maupun fiil itu ada cirinya gitu ya, secara bilangan dia masuk kemana, secara jenis dia masuk kemana, itu ada pasti ya, harus kita ketahui. Nah, yang kedua ini berdasarkan bilangan ya. Kalau bilangan itu mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada yang apa? Dalam bahasa Indonesia Bilangan. Jumlah bukan Ustazah. secara jumlahnya itu misalkan ada yang kalau istilah ininya ya, istilah ilmiahnya itu ada yang apa? Plural gitu ya, atau misalkan ada yang singular, ada yang plural gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris tuh ada yang namanya apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris singular ya, singular tuh bilangannya satu gitu ya. Satu, ada juga yang plural atau banyak ya. Begitupun dalam bahasa Inggris ya. Satu orang dengan banyak itu ada perbedaannya kan ya. Misalnya bedanya kalau satu anak laki-laki misalkan boy, tapi kalau banyak ditambahin s gitu ya, jadi boys gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa lain itu hanya ada satu dengan banyak, tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada tiga ya, yaitu yang bilangannya tunggal ya, yang tunggal atau satu. Istilahnya apa? Ada yang tahu? Mufrad. Isim mufrad. Mufrad Nah, itu ya, mufrad. istilahnya itu adalah isim mufrad ya. Sebentar. Ininya dulu, Arabnya dulu. Isim mufrad. Bilangan ya, secara bilangan. Nah ini ya, yang pertama adalah isim mufrad ya, mufrad atau tunggal ya, tunggal tuh satu maksudnya ya. Jadi misalkan Alkitabu itu kan artinya buku, berarti dia itu satu aja, satu buku begitu ya. Walaupun kita nggak menyebutkan misalkan sebuah buku, misalkan nggak disebutkan sebuahnya ya, tapi itu secara makna dia hanya satu bukunya. Alkitabu, satu aja gitu ya. Satu buku. Kemudian ada yang misalnya dua buku. Nah ini yang dua ini namanya apa? Ada yang tahu yang bilangan dua? Anak. Musanna. Musanna itu bilangannya dua. Ya. Jadi misalnya dua buku ya, atau misalnya dua pulpen, itu beda dengan yang satu ya. Kalau misalnya satu buku tuh Alkitabu, kalau Musanna nanti ada lagi rumusnya ya, tambahin ani atau ini gitu ya. Tapi ini hanya memperkenalkan namanya dulu ya, memperkenalkan istilahnya dulu, tidak langsung ke ciri-cirinya ya. Intinya nanti biar pas di Durusul Lugah itu, oh ya ini nih mufrad tuh kayak gini gitu ya, tunggal. Ada musanna nanti gitu ya. Ada satu lagi kalau lebih dari dua namanya Jamak. Jamak. ya, jamak begitu ya. Jadi lebih dari dua. Jadi kalau jamak tuh kalau di dalam bahasa Arab bukan lebih dari satu ya, karena lebih dari satu tuh bisa dua. Nah, sedangkan dua itu ada kaidah sendiri, namanya musanna namanya. Jadi kalau jamak itu lebih dari dua. Lebih dari dua. Atau banyak. Jadi banyaknya dalam bahasa Arab itu tuh lebih dari dua. Gitu ya. Kalau baru dua doang mah nggak banyak disebutnya gitu ya kalau dalam bahasa Arab. Ya di sini mafhum untuk nama-namanya aja dulu ya, diingat namanya aja dulu. Nah, nanti bentuknya kayak apa, terus perubahannya dari bentuk tunggal ke musanna gimana itu insya Allah nanti ya. Nanti di Durusul Lugah ketemunya ya. Jadi yang penting paham dulu istilahnya. Mufrad itu tunggal, musanna itu bentuknya dua, jamak itu lebih dari dua. Mafhum akhwat? Mafhum insya Allah ya. Ini secara istilahnya aja dulu. Adapun nanti membedakannya insya Allah nanti ya. Ini secara bilangan. Kemudian yang ketiga, pembagiannya itu berdasarkan kejelasan maknanya ya. Berdasarkan kejelasan makna. Maksud jelas di sini, jadi sudah terkhusus gitu ya. Misalkan gini, sebuah buku gitu ya, dengan buku itu kan beda artinya ya. Kalau buku itu berarti sudah pasti ya, maknanya dia sudah jelas, bukunya itu tuh sudah jelas. Adapun kalau kita katakan sebuah buku, berarti kan maknanya masih umum ya. Bisa buku matematika, ya, bisa buku bahasa Arab, gitu. Nah itu namanya isim berdasarkan kejelasan maknanya. Yang dimaksud dengan kejelasan maknanya itu seperti tadi ya,
sudah jelas, sudah spesifik yang ditunjuk yang mana gitu ya, atau yang masih artinya umum gitu ya. Nah, yang pertama adalah isim ma'rifah. Ma'rifah ya, namanya ma'rifah. Yang ma'rifah ini sudah khusus ya, sudah jelas ya. Khusus, maksud khusus itu sudah dikhususkan ke satu isim yang dimaksud, ke satu benda yang dimaksud ya. Kayak ma'rifah tadi yang dibilang, yang Ana bilang itu adalah yang sudah khusus ya. Contohnya buku itu gitu ya, buku itu. Nah, itu maksudnya ma'rifah itu di situ. Tandanya dia ma'rifah itu adalah adanya al ya. Salah satu tanda ma'rifah itu adanya al, ditandai dengan al. Ya. Contohnya al-kitabu ya, buku itu. Ar-rajulu misalnya ya, laki-laki itu gitu ya. Jadi sudah mafhum gitu ketika orang dibilang ar-rajulu itu berarti udah laki-lakinya itu udah dimaksudkan gitu ya. Laki-lakinya itu udah pasti seseorang yang dia tunjuk, ar-rajulu ya. Adapun yang kedua, ini sudah Ummahat, ini sudah ditulis yang atas? Sudah. Ya. Nah, adapun yang kedua yang tadi ma'rifah, nah kalau yang kedua itu nakiro. Ya, ini yang kedua ya, apa nih kalau kurang jelas. Ini poin yang ketiga ya tadi. Berdasarkan kejelasan makna, yang pertama ma'rifah atau khusus, yang kedua nakiro. Nakiro. Nah, ini harus dihafalkan ya istilah-istilah ini. Kalau nakiro ini masih umum ya. Masih umum. Jadi kayak misalkan kita tadi menyebutkan sebuah buku gitu ya, sebuah buku. Nah, ini belum pasti bukunya yang mana ya. Atau misalnya seorang lelaki misalnya, seorang lelaki berjalan misalkan ya. Nah, ini seorang lelaki kan masih umum ya artinya ya. Bisa lelaki yang misalnya yang di sana atau yang rambutnya panjang atau laki-laki yang mana aja masih bisa kemungkinan gitu ya. Jadi maknanya masih umum. Nah, ini ditandai dengan akhiran tanwin ya. Bisa fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhamma tanwin. Nah, ini apa namanya cirinya ya, cirinya. Kalau tadi misalnya al-kitabu di sini ya, buku itu gitu ya. Nah, kalau yang ini apa? Al-kitabu. Kemudian kalau yang di atas itu yang berakhiran tanwin ya. Makanya kenapa ciri isim itu nggak boleh antara alif lam dengan tanwin bersatu gitu ya. Karena itu secara makna beda dua-duanya. Kalau yang alma itu udah khusus, kalau yang tanwin masih umum gitu. Makanya kenapa mereka itu nggak mungkin ada di dalam satu kata. Al-kitabun misalnya itu kan salah ya. Apa namanya, salah satu faidah kenapa mereka nggak bisa bersatu tuh ya karena ini secara makna juga beda ya, secara makna sudah beda, makanya tidak boleh mereka ada di dalam satu kata. Kitabun ya, contohnya kitabun ya. Gimana Ummahat perbedaan ma'rifah dengan nakiro? Insyaallah Ustazah. Maklum ya, insya Allah. Istilah-istilahnya tadi ya yang berdasarkan jenis itu mudzakkar muannas. Ini terkadang nanti tuh bisa kadang suka ketuker ya antara muannas dengan muanna gitu ya. Ini agak-agak mirip ya. Kalau yang satu itu nun dulu baru sa gitu ya. Kalau yang ini sa dulu baru nun. Musanna, muannas itu hati-hati tertukar ya. Kemudian ma'rifah, nakiro ya. Itu tiga tiga pengelompokan baru berdasarkan tiga tinjauan ya. Yang pertama jenis, yang kedua bilangan, yang ketiga kejelasan maknanya. Harus ingat lawan-lawannya ya. Oh, kalau mudzakkar lawannya muannas, ma'rifah lawannya nakiro gitu ya. Kalau bilangan pembagiannya mufrad, musanna, jama'. Nah, ini perlu diulang-ulang mengucapkan istilah itu gitu ya. Nah, yang keempat ya sekarang. Kalau yang keempat ini bukan yang ada pembagiannya ya. Ini memperkenalkan isim. Ada yang namanya isim dhamir ya. Pernah dengar isim dhamir?
Pernah. Apa itu isim domir? Kata ganti. Isim domir ya, kata ganti ya. Isim domir atau kata ganti. Nah ini ya, jadi kata ganti. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa kata ganti itu? Dia. Iya. Ya, terus apalagi misalnya kamu gitu ya, mereka, kita ya, itu dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Inggris juga sama ya, ada I, we, you, they, he, she, it kayak gitu ya. Nah kalau dalam bahasa Arab namanya domir. Domir itu kata ganti. Di dalam bahasa Arab kata ganti itu ada 14. Nanti insya Allah di ini ya, insya Allah kita perinci. Kata ganti itu ada 14 yang apa namanya, secara detailnya insya Allah kita akan pelajari di Durus Lughah ya. Contohnya dulu, contohnya itu dari huwa ya, ini contohnya biar jelas itu apa sih domir gitu yang kayak gimana ya. Ini contohnya huwa. Huwa itu apa artinya? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Atau misalnya yang perempuannya apa? Dia perempuan. Iya. Dia ya. Iya. Dia perempuan. Ini contoh-contohnya ya. Atau misalnya anta. Ya, apa anta? Laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Laki-laki. Ya. Kalau yang perempuannya? Anti. Anti. Begitu ya. Anti, kamu perempuan. Kalau saya, apa saya? Anak. Anak, ya, contohnya anak. Atau misalkan nahnu, ya. Sebenarnya ada 14 ya, nahnu. Nah, ini yang lebih lengkapnya nanti insya Allah. Jadi ada 14 huwa. Jadi yang kelompok apa namanya? Kata ganti orang ketiga nanti ada 3 ya. Ada yang laki-lakinya 1 orang, ada yang laki-lakinya 2 orang, ada yang banyak. Jadi ini berhubungan juga dengan yang tadi isim berdasarkan bilangan ya. Nah, jadi kalau isim domir ini gabungan nantinya itu gabungan antara mufrad mu'anas, mufrad musanna jama dengan yang tadi berdasarkan jenis. Ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, begitu kan ya? Jadi ada laki-laki perempuannya, ada juga bilangannya. Nah, itu tuh dibagi menjadi 14 nanti ya. Ini hanya contoh aja, huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Ya. Mafhum untuk isim domir? Insya Allah. Insya Allah ya, kata ganti. Intinya dia kata ganti. Jadi misalnya ada nama laki-laki 1 orang, misalkan Ilyas gitu ya. Kalau Ilyas berarti nanti kata gantinya apa? Huwa gitu ya. Karena kalau kita ngomongin si Ilyas ya pasti ngomongin orang ketiga ya. Pasti dia gitu, pasti dia. Nah, Ilyas itu anak yang baik. Dia tinggal, nah kan gitu ya. Kita pasti kalau bikin paragraf kan suka pakai kata ganti ya, biar efektif. Jadi itu isim domir. Ya. Jadi kalau ada huwa, hiya, anta itu nanti masuknya ke isim gitu ya, Ummahat. Kalau misalnya menemukan kata huwa, hiya di dalam Al-Qur'an gitu ya, itu isim, anta, ana gitu ya. Karena nanti insya Allah latihannya itu apa langsung dari Quran ya, membedakan langsung mana yang isim, fi'il dan huruf. Gitu. Nah nanti ketika ketemu kata ganti kayak gini, huwa, hiya, anta dan sebagainya itu nanti masuknya ke isim. Karena kan domir itu orang ya, kita berarti kalau isim domir itu menunjuk ke orang, sedangkan orang itu masuknya ke isim gitu ya, ke kata benda. Mafhum, akhwat? Ada yang mau ditanyakan? Isim domir? Insya Allah paham. Insya Allah paham ya. Kemudian ada yang kelima itu namanya isim isyarah. Isyarah. Ya. Isyarah kayak kita tuh dalam bahasa Indonesia itu suka ada isyarat gitu ya. Apa itu isyarah? Kata tunjuk. Kata tunjuk ya, kayak kalau kita bilang Tilka. Isyarat gitu. Isyarat itu kan kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya, kalau kita mau menunjuk nih pakai apa gitu kalau dalam bahasa Arab gitu. Misalkan ini, itu gitu kan kata tunjuk tuh ya, ada ini, ada itu gitu ya. Contohnya isim isyarah itu adalah apa contohnya?
Eh, Hadza. Hadza ya, hadza. Ini gitu ya, hadza. Atau terus ada lagi apa? Kalau untuk perempuannya, hadihi. Ya, hadihi. Kalau untuk banyaknya, haulai gitu ya. Ini haulai itu isim isyarah ya. Haulai. Nah ini gini ya. Haulai. Ya. Atau kalau untuk misalkan menunjuk yang jauh, apa ya? Kalau yang jauh, Zalika tilka. zalika. Nah, zalika itu ya. Kalau untuk perempuannya, tilka. Kalau untuk banyakan, bisa laki-laki perempuan itu ulaika. Ini kita sering dengar ya, ulaika ladina. Nah itu, ulaika itu kata isim isyarah. Ulaika. Nah begitu ya, ulaika. Zalika, tilka, ulaika. Isim isyarah ya, kata tunjuk. Ya. Isim isyarah atau kata tunjuk ya, mafhum akhwat. Jadi nanti kalau misalnya misal ya di surat Al-Baqarah kan ada dalikal kitabu. Nah, dalikanya itu nanti masuk kemana? Nah, maka kita sudah tahu bahwa dalikanya adalah isim ya, dia itu adalah isim, jenisnya itu jenis isim isyarah gitu ya. Jadi masukannya nanti ke isim. Kemudian ada juga yang keenam, sebentar, hapus dulu yang atas ya. Apa namanya, ini memang sebenarnya ini banyak ya di kitab-kitab nahwu dasar ya, pasti ini ada. Pasti pertamanya itu mempelajari ini dulu ya, sebelum masuk kemana-mana pasti ke sini dulu. Ya, yang keenam, kalau ini memang harus dihafal ya. Jadi apa namanya, istilah-istilah dan contoh-contohnya. Nah, yang keenam ada yang namanya isim isim mausul ya, mausul. Mausul. Kok nggak ada sih? Itu lamnya nyambung ya, mausul. Nah, gitu. Isim mausul, ada yang tahu isim mausul itu apa artinya? Sambung bukan istilah. Kata apa? Atau contohnya yang kayak gimana contoh isim mausul? Ada yang sudah pernah belajar mungkin? Mausul itu artinya kata sambung ya. Kata sambung. Kata sambung, contohnya seperti alladzi ya. Alladzi, yang artinya itu yang ya, yang atau orang-orang yang gitu kan, kita suka kalau lihat diterjemahkan kayak gitu ya, diterjemahkannya orang-orang yang. Orang-orang yang ya, alladzi ini untuk laki-lakinya, untuk perempuannya al-lati. Al-lati. Alladzi untuk laki-laki ya, yang untuk laki-laki, kalau perempuan al-lati. Ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi laki-laki alladzi ini laki-laki satu orang, nanti yang dua, yang tiga itu beda. Al-lati juga sama ya. Ada yang dua, ada yang tiga. Terus ada juga man ya. Man juga ada yang termasuk mausul nanti itu ya. Tergantung kalau artinya itu yang, berarti dia isi mausul. Kalau yang artinya siapa, nah ini nanti beda lagi ya, siapa. Intinya ini sebenarnya yang alati aja ya, yang mungkin kita sering dan itu sangat jelas perbedaannya ya, atau misalnya sangat jelas bahwa dia itu isi mausul. Alati dengan alati ya, yaitu kata sambung. Kemudian ada juga yang ketujuh,
Yang ketujuh ini namanya isim istifham. Istifham ya. Ada yang tahu isim istifham? Kata tanya. Iya betul ya, kata tanya. Jadi kalau kita nanya pakainya apa nih gitu. Nah, ini namanya isim istifham. Ya. Isim istifham. Contohnya apa kata tanya isim istifham itu? Mata, Ya, mata. Misalkan ya mata. Apa artinya mata? Kapan? kapan, Kapan ya, menanyakan waktu. Mata. Mana? Mata kapan ya? Kapan? Ada lagi apa lagi? Pokoknya semua kata tanya ya, semua kata tanya itu termasuk istifham. Kecuali a dan hal ya. kam, Oh, Ya, kam berapa gitu ya. Berapa. Terus apa lagi? kaifa, Kaifa ya. Kaifa. ma, Kaifa. Ya, kaifa apa artinya kaifa? bagaimana, Bagaimana ya, bagaimana. Ya, pokoknya semua kata tanya itu adalah termasuknya isim istifham kecuali yang dua. Jadi yang dua ini enggak termasuk isim istifham ya, yaitu a ya, a dengan hal. Ada dua yang dia itu bukan termasuk isim tapi huruf ya. Kalau yang dua ini namanya huruf istifham, bukan isim ya. Huruf istifham. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke surah apa itu tuh yang ada hal ataka ya, al-ghosyiyah ya misalkan. Nanti halnya itu tuh huruf masuknya ya. Tapi kalau misalnya di surah Al-Fil misalnya ya, alam taro kaifa fa'ala. Nah, kaifa ini masuknya isim. Kalau hal ini huruf, walaupun kedua-duanya ini adalah bentuk kata tanya ya. Jadi kalau yang semua kata tanya itu termasuk isim istifham kecuali dua, yaitu a dan hal ya. A dan hal artinya apa? Apakah? apakah, Ya, dua-duanya ini artinya apakah ya. Boleh kalau kita mau nanya apakah tuh boleh pakai a, boleh pakai hal ya. Misalkan hal anti mudarrisatun gitu ya. Apakah kamu guru? Atau mau pakai a misalkan a anti mudarrisatun. Nah, apakah kamu guru? Sama aja ya. Artinya apakah. Jadi kalau a dengan hal ini maksudnya huruf ya. Mafhum akhwat? insyaallah. Insyaallah mafhum ya. Isim, istifham dan huruf istifham. Ya, jadi sampai 7 dulu ya, dari 7 poin ini yang insya Allah nanti pas masuk Durusul Lughah tuh kita bakalan langsung ngeh gitu ya. Oh ini nih yang kemarin dibilang isim istifham tuh ada di satu ya, ada di pelajaran. Ada juga nanti seperti contohnya man gitu ya, man anta, nah, siapa kamu? Nah nanti oh ini nih contoh istifham tuh ada juga ya. Ya, insya Allah nanti di pas masuk ke dar satu itu udah hadza nanti tuh ya judulnya itu udah hadza. Nah kita udah tahu hadza itu adalah isim gitu ya. Nah nanti sebelum masuk ke Durusul Lughah nanti ada apa namanya? Ada latihan dulu, latihan membedakan mana isim, fiil dan huruf begitu ya. Ya sebelumnya apa tadi ada yang mau mengulang dari poin ke-1 yang jenis-jenis isim silakan. Siapa yang mau mengulang apa aja poin-poin ininya aja ya, singkatnya aja. Nah, tafadhol siapa yang mau mewakili ya, mewakili dari Umhat semua yang mau merangkum dari apa namanya pembagian isim dari yang poin ke-1 sampai 7 tadi ya. Boleh saya coba Ustazah? Ya, silakan Mbak Nur Fitri ya, silakan. Iya, insya Allah. Jenis-jenis isim pertama itu berdasarkan jenis. Masih dibagi menjadi dua, yaitu muzakkar dan muannas. Kalau muzakkar itu untuk laki-laki, untuk perempuan.
contoh ciri umumnya itu libun itu untuk laki-laki, untuk perempuan libun. Lanjut. Suaranya agak delay ya, ya kayaknya. Gimana yang lain? Kedengaran nggak? Oh, delay ya? Iya, mungkin yang lain mungkin bisa tolong di mute dulu ya. Mungkin tolong bisa ditutup mic-nya dulu biar Mbak ini bisa dengan jelas suaranya nanti ya, nggak tabrakan gitu. Ya, silakan. Putus-putus ya Ustazah. Nah, ini sekarang sudah jelas. Sudah jelas belum Ustazah? Nah, sudah jelas, alhamdulillah. Selanjutnya, Oh, diulang lagi atau gimana? boleh Baik. langsung ke yang poin 2 ya, Yang sudah jelas. jenis Insya Allah. Baik, yang sekarang yang ke poin 2 itu bilang. Ya, berdasarkan bilangan ya, apa saja? Bilangan terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bilangan, isim mufrad, musanna, dan kalau isim mufrad itu tunggal, musanna itu 2, jamak itu lebih dari 2. Ya, betul. Selanjutnya. Gimana Ustazah? Ya, mumtaz. Ya, betul seperti itu ya. Jadi Terus karena yang kita baru poin istilahnya. ketiga itu bukan Berdasarkan yang poin ketiga itu berdasarkan penjelasan yang pertama itu. Yang kedua nakiroh yang kedua itu nakiroh umum, tandanya itu kalau nakiroh tanwin, harokatan tanwin, un gitu. Gimana Ustazah, bener nggak? Takut saya salah tulis. Ya, betul. Itu harokat terakhirnya nanti Lalu yang tanwin. poin Ya, selanjutnya. ya baik. Oh, harokat terakhirnya gitu nulisnya ya. Nah, Ya, siap. iya, pasti kan Lalu kalau tanwin poin itu pasti keempat adanya di akhir kan ya, kalau tanwin itu. Iya, ya. Siap. Selanjutnya. Lalu yang poin keempat itu isim domir, kata ganti orang. Ya, kata ganti. Contohnya itu huwa itu dia laki, terusnya hiya dia perempuan, anta dia laki-laki, kamu laki-laki. Terus yang poin kelima itu isim isyarah, kata tunjuk. Ya. Kata tunjuk contohnya hadza itu artinya apa ya Ustazah? Hadza ini. Hadza. Ya, Hadza. Hadza ini kalau hadza. yang zalika itu gitu ya. Untuk hadhihi apa Ustazah? Sama juga ini juga, tapi kalau hadhihi Sama untuk juga. perempuan. Oh, ini juga. Dibedakan gitu. dari jenisnya juga kalau ya. Dari jenisnya juga. Kalau yang zalika Zalika itu ya, terusnya itu untuk laki-laki. Itu. Baik, iya. Catatannya kurang lengkap berarti. Ya, yang penting nanti paham ini aja istilahnya dulu ya. Baik. Terus yang poin ke-6 lanjut boleh Ustazah? Ya, lanjut. Ya. Yang ke-6 itu isim mausul. Isim mausul itu kata sambung. Allazi, terusnya allati sama man. Ya. Lalu yang poin ke-7 ada isim istifham atau kata tanya. Yang tadi terakhir ada mata, kam sama kaifa, kecuali a sama hal ya kalau nggak salah. Karena dia itu huruf bukan dari harf tapi dari isim gitu. Kebalik, dia bukan dari isim tapi dia bukan dari isim tapi dia istifham. So, memang harus kayak gini ya Allah, takutnya salah nyatet. Iya. Ya, baik. Itu aja paling yang saya catat ya, Ustazah, ya, takutnya Masya saya. Allah. Ya, Masya Allah. Ya, barakallah. Ya, jadi memang ya kalau misalnya apa namanya tidak ada di diktat itu memang harus ditulis ya, dan ketika sudah ditulis boleh misalkan mau tabayun dulu, benar nggak ya gitu yang tadi ditulis tuh. Khawatirnya tadi ada yang salah nulis gitu ya, atau keliru apanya gitu. Jadi semua kata tanya, apapun ya kata tanya, dia itu masuknya isim istifham. Ya bukan hanya yang 3 ini, banyak ya kata tanya. Kapan, di mana, bagaimana, ya. Kemudian kemana, dari mana, itu semuanya termasuk isim istifham, ya kecuali yang a dengan hal. Ya. Arti apakah? Kalau a dengan hal, ini masuknya ke huruf, ya harfu istifham, huruf istifham. Gitu ya. Itu untuk pembagian isim ya. Ya karena isim itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya ini ya pembagiannya itu.
Ada yang misalkan berdasarkan huruf penyusunnya, ada juga yang berdasarkan asal usul ya. Tapi kalau yang itu belum terlalu urgent untuk masuk ke Darul Lughah itu belum terlalu penting untuk dibahas di awal gitu. Kalau yang ini memang dia tuh akan langsung ketemu gitu ya, akan langsung ketemu di dars awal aja itu udah langsung hadihi gitu ya. Maka kalau kita tidak tahu pembagian isim itu hadhihi itu apa ya gitu nanti tuh dia nggak ada, karena yang hadhihi itu nggak ada alnya kan. Kita ingat lagi ciri isim kemarin apa? Ciri-ciri isim. Didahului Didahului huruf Terus al. diakhiri Yang tan kedua, diakhiri tanwin. tanwin, Didahului huruf jar. huruf jar, terus Berakhiran kasroh. Hanya kan itu. kasroh. Nah, ternyata kok ada isim yang enggak ada ciri 4 itu gitu ya. Kayak misalnya tadi haza. Haza itu kan enggak ada cirinya. Jangan-jangan bukan isim nih gitu kan. Kalau misalnya berpatokan hanya kepada ciri, nantinya akan bingung gitu. Karena ada isim yang dia itu enggak punya ciri yang 4 tadi. Contohnya ya ini yang tadi Anda sebutkan. Ada isim domir, ada isim mausul, isim istifham, ya itu nggak ada ciri-ciri di yang 4 itu, ya nggak ada misalkan yang akhiran tanwin itu nggak ada, tapi dia masuknya ke isim gitu. Makanya ini perlu disampaikan sebelum masuk durusul lughah supaya langsung ngeh nanti itu ya ketika masuk ke kata tanya, oh kita udah tahu bahwa kata tanya itu isim kecuali ya dan hal gitu ya. Atau misalnya kita udah masuk ke kata tunjuk, nah ini juga sama, kita sudah tahu bahwa kata tunjuk itu adalah isim, seperti itu ya. Jadi pembagiannya itu memang sengaja diambil yang umum-umumnya aja dulu ya, yang berhubungan dengan durusul lughah awal-awal ini. Nanti insya Allah kita akan ketemu dengan ciri lain atau dengan pembagian isim yang jenis lainnya ya. Karena memang pembagian isim ini terbanyak ya dibanding fiil dengan huruf, ini pembahasan tentang isim tuh paling banyak ya, paling luas dan paling banyak pembagiannya juga ya. Antara ketiga jenis kata tuh isim ya yang paling banyak dibahas gitu. Ya, tapi kita ini ya, maksudnya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan dulu sebelum waktunya ini ya sudah mau selesai ini. Insya Allah masih ada 10 menit lagi kita untuk sesi tanya jawab ya, silahkan. Atau ada yang mau misalnya mentabayunkan pemahamannya gitu ya, supaya benar nggak sih gitu tadi yang dipahami itu seperti ini gitu ya. Silahkan boleh ya ditanyakan. saja mau bertanya kalau isim isyarah Ya. ada hadihi, dalika sama hada, hadihi dan dalika. Untuk penulisannya itu hada, hadihi, dalika panjang atau pendek Iya betul ya? ya, ini pertanyaan bagus ya, dan ini orang sering terkecoh ya. Jadi kalau isim isyarah kayak hadza itu ya, walaupun penulisan hanya itu dengan fathah pendek, fathah biasa, itu tetap bacaannya harus wajib mad ya, wajib panjang. Nah, Biasanya ya. ada dua saja. Misalkan gini ya, kan kita kalau di Quran itu kan ada yang hanya begini ya, fathahnya panjang ya. Ada juga yang fathah biasa. Nah, seperti ini ya. Tapi ini kedua baik yang fathah panjang kan sudah jelas ya. Tapi kalau yang ini nih, misalkan yang kedua nih fathahnya pendek, tapi itu tetap dibacanya panjang 2 harokat. Sama dengan zalika juga ya. Zalika ini walaupun misalkan dia pendek nulisnya begini, ini tetap dia dibaca panjang 2 harokat. Ya. Hadza, hazihi, zalika, begitu ya. Sama kayak kalau kita penulisan lafzul jalalah ya, Allah. Walaupun ditulis seperti ini, tapi dia wajib Allah panjang, begitu. Ya, mafhum? Mafhum Ustazah, insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Ada lagi yang ditanyakan? Insya Allah nanti kalau sudah ini apa namanya pembagian ini sudah insya Allah sudah siap ya masuk Darul Lughah. Kalau untuk penulisannya itu Ustazah bagaimana? Apakah diwajibkan untuk fathahnya itu panjang apa tidak? Enggak. Kalau dalam Tidak bahasa juga Arab? ya. Tidak juga Tidak ya. apa-apa. Tidak, baik yang panjang maupun yang fathah biasa itu dua-duanya benar gitu ya, dibenarkan. Tidak ada misalkan harus yang fathah panjang nih biar dibaca panjang, tidak juga ya.
penulisan hak pendek pun ada ininya ya di apa namanya pembahasannya di kaidah imla ya, di kaidah penulisan huruf Arab. Tapi yang penting kita tahu aja cara bacanya itu kedua-duanya harus panjang 2 harokat. Kalau sudah masuk ke Quran panjang 2 harokat itu mad tabi'i ya. Jadi kalau walaupun ininya pendek fathahnya gitu. Ya, bagaimana Umaha tentang materi malam ini ya? Mungkin sudah banyak yang pernah mempelajari materi ini ya. Coba siapa aja yang pernah dapat materi seperti ini, pembagian jenis-jenis isim gitu ya sebelum kita sebelum ini, sebelum belajar di kelas ini gitu. Nah, pasti sudah pada ini ya, sudah pada akrab dengan istilah-istilah ini mungkin. Insya Allah. Iya. Ya, sudah pernah ya. Baru. Insya Allah. Insya Allah. Apalagi kalau yang sebelumnya pernah belajar di bisa ya, kayak misalkan Ibu Aan ya waktu itu pernah sama Ana ya. Terus juga Mbak Rini ya, Uti Rini itu pernah dapat, insya Allah pernah dapat materi seperti ini ya. Jadi sudah tinggal murojaah aja gitu ya. Karena memang kalau nggak di murojaah tuh jangankan kaidah ya, itu nama-namanya aja kadang kita lupa ya. Apa ya isyarat tuh apa gitu yang kayak gimana, padahal kita pernah dapat gitu ya. Makanya sangat-sangat penting banget ya murojaah itu sangat penting. Mungkin kita untuk memahami itu bisa dalam 10 menit kita paham, tapi untuk kita istiqomah mengingat itu tuh butuh murojaah gitu ya, butuh murojaah yang sering gitu. Maka tidak bisa kita abaikan ya, namanya murojaah itu sangat penting. Jadi setiap ya minimalnya setiap 1 hari atau beberapa jam sebelum kita mau mulai Zoom lagi gitu ya, kita buka-buka dulu ini sebelumnya materi pertemuan sebelumnya. Nanti insya Allah untuk Zoom nanti insya Allah Kak Nisa sudah rekamkan ya, nanti dibuatkan di share link rekamannya insya Allah. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, tapi Bumha, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, insya Allah mafhum ya. Kalau misalnya nanti ada, pas ini, misalkan pas lagi Zoom kayaknya sudah paham kok, pas diulang sendiri kok ada yang nggak paham misalnya ya, ada kan yang suka kayak gitu ya. Itu boleh ditanyakan juga ya, di grup aja, nggak usah sungkan ya, biar mungkin mewakili pertanyaan teman-teman yang lain ya. Jadi biar bisa kita hidupkan juga di grupnya ya, boleh dengan tanya jawab juga. Baik yang seputar materi ya, sebaiknya sih yang seputar materi ya. Jadi biar yang pemula ataupun yang lama tuh sama materi yang dibahasnya. Ya. Baik Ummahat, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup majelis kali ini ya dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ummahat. Thank you.